Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nela Kasih Samsudila dengan NPM 2478206. Em, Pada video kali ini saya akan membuat hands-on mengenai paket tracer 9.3.4 Data Center Exploration Physical Model. Nah, pada lab 9.3.4 ini, Data Center Exploration merupakan sebuah simulasi yang bertujuan untuk memperkenalkan konsep data center dan cara pengelolaannya dari jaringan komputer. Nah, di sini sebelumnya saya memohon maaf karena telah mengerjakan di awal untuk data center karena saya cukup kesulitan untuk hands-on dan konfigurasi karena device saya yang kurang mendukung. Di sini sudah 100% dan yang sebelumnya saya sudah kerjakan. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit mengenai data center ya. Nah, pada lab ini pengguna itu tidak dituntut untuk membangun jaringan dari nol, melainkan mengamati, memahami, dan menjelaskan bagaimana sebuah data center dirancang agar dapat bekerja dengan baik, aman, dan andal. Nah, data center sendiri itu dapat diartikan sebagai tempat terpusat yang berisi perangkat jaringan dan server yang digunakan untuk menyimpan data, memproses informasi, dan menyediakan layanan bagi sebuah organisasi. Karena perannya itu sangat penting, data center harus dirancang dengan struktur yang rapi dan memiliki cadangan atau redundansi agar layanan tetap berjalan meskipun terjadi gangguan. Nah, pada bagian satu ini, eh, pada bagian pertama, lab itu mengajak kita untuk mengamati kondisi data center yang sudah ada. Di sini terdapat dua data center. Sebentar ya. Di sini terdapat dua data center yang berada di lokasi berbeda serta satu kantor cabang. Nah, kita diminta untuk memperhatikan bagaimana perangkat-perangkat tersebut terhubung secara fisik, seperti hubungan antar kantor cabang dengan data center serta hubungan antar data center itu sendiri. Nah, selain itu juga lab ini menunjukkan bahwa perangkat di dalam data center disusun ke dalam rak secara teratur. Setiap rak memiliki switch, kemudian server ya di sini nih, ini ada raknya ya. Kemudian apa tadi server dengan susunan yang hampir sama. Nah, ini hampir sama ya teman-teman. Hal ini dilakukan agar pengelolaan perangkat menjadi lebih mudah, terutama jika suatu saat terjadi gangguan atau perlu dilakukan penambahan perangkat baru. Lalu untuk penamaan alamat IP perangkat, lab ini juga menekankan pentingnya penamaan perangkat dan pengamatan IP yang teratur. Setiap perangkat diberi nama yang menunjukkan lokasi dan fungsinya, misalnya nama data center, nomor rak, dan nomor server. Nah, dengan cara ini, administrator jaringan dapat dengan cepat mengetahui di mana posisi perangkat tersebut berada. Hanya dicari dari namanya. Nah, penggunaan skema alamat IP yang konsisten juga membantu dalam mempermudah konfigurasi dan troubleshooting. Jika data center semakin besar, sistem penamaan dan addressing yang rapi akan membantu dalam pengelolaan jaringan. Lalu ada juga redundancy atau redundancy pada layer 2 switch ya. Pada bagian ini, lab menjelaskan bahwa data center tidak boleh bergantung pada satu jalur koneksi saja. Oleh karena itu, digunakan teknologi yang menggabungkan beberapa kabel jaringan menjadi satu jalur logis yang disebut Ether Channel. Dengan Ether Channel ini, bandwidth jaringan menjadi lebih besar. Nah, jika salah satu kabel putus, koneksi tetap berjalan melalui kabel yang lain. Tujuan utamanya, penggunaan teknologi ini adalah untuk menjaga kestabilan jaringan dan mencegah terputusnya layanan di dalam data center. Lalu ada redundansi pada layer 3, router. Nah, selain pada switch, redundansi juga ditetapkan pada router ya.
lihat ini deh. Nah, seperti ini kurang lebih ya isi rak-raknya ya. Nah, pada lab ini digunakan teknologi redundancy gateway di mana terdapat router utama dan router cadangan. Jika router utama mengalami gangguan, router cadangan akan secara otomatis menggantikan tanpa disadari oleh pengguna atau server. Dengan cara ini, perangkat di dalam data center tetap bisa berkomunikasi ke jaringan lain tanpa gangguan. Nah, selanjutnya, pada bagian kedua, lab berfokus pada perencanaan penambahan kapasitas data center. Di sini kita tidak langsung menambah perangkat, tetapi merencanakan terlebih dahulu apa yang perlu ditambahkan. Hal yang ditekan adalah bahwa setiap penambahan rak harus menggunakan jenis perangkat yang sama, lalu mengikuti pola koneksi yang sudah ada, dan tetap menerapkan konsep redundansi. Yang gimana tujuannya adalah agar data center dapat berkembang tanpa mengubah desain utama dan tanpa menyebabkan masalah pada sistem yang sudah berjalan. Nah, pada bagian 3, menunjukkan bagaimana rak baru ditambahkan ke dalam data center. Rak tersebut diisi dengan switch dan beberapa server baru yang dikonfigurasi dengan pola sama seperti rak sebelumnya. Setiap server dihubungkan ke dua switch yang berbeda. Hal ini bertujuan agar jika salah satu switch bermasalah, server masih tetap terhubung ke jaringan. Selain itu, koneksi di antara switch dan rak switch utama yang dibuat ganda untuk menjaga keandalan jaringan. Nah, jadi secara keseluruhan pada lab 9.3.4 Data Center Exploration ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa data center harus dirancang dengan rapi, terstruktur, dan memiliki cadangan di setiap bagian pentingnya. Nah, pada lab kali ini, mengajarkan pentingnya organisasi perangkat, penamaan dan addressing yang konsisten, redundansi jaringan, perencanaan saat melakukan pengembangan. Walaupun lab ini dilakukan menggunakan simulasi pakai tracer, nah konsep yang dipelajari ini sangat relevan dengan kondisi data center di dunia nyata. Mungkin dari saya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan dari data center ini, dan di sini sebelumnya memang sudah saya kerjakan terlebih dahulu, karena kalau saya kerjakan sambil hands on itu kadang ada kendala seperti itu. Mungkin dari saya cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.